baik? Nah, ini Sudah ya? pelajaran waktu. Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anakku. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersua kembali ya melalui Google Meet. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan membaca doa bersama dahulu. Bu Guru minta kepada Mas Panji untuk bisa memimpin doa bersama ya. Silakan Mas Panji. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih anak-anakku, semoga dengan diawali bacaan doa ini nanti pembelajaran akan berjalan lancar dan bermanfaat untuk anak-anak. Baik, Bu Guru minta anak-anak semua untuk dimatikan mikrofonnya ya. Dimatikan mikrofonnya. Baik, pembelajaran kita hari ini anak-anakku akan memasuki pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Ya, anak-anak, kemarin kita sudah banyak sekali membahas tentang perkembangbiakan hewan. Ya, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan, kemudian sudah belajar tentang bagaimana mencari ide pokok dan menentukan kesimpulan, kemudian sudah belajar tentang ASEAN, ya, negara-negara tetangga di yang terdekat di sekitar Asia Tenggara, negara Indonesia. Mungkin ada yang masih ingat, coba anak-anak, perkembangbiakan hewan itu melalui apa? Ada yang tahu perkembangbiakan hewan? Ada berapa cara? Generatif dan vegetatif. Dengan cara? Ayo, perkembangbiakan hewan ada berapa? Ada tiga. Coba apa saja? Vivipar, apa lagi? Vivipar, apa lagi? Ya, ya. Kita untuk pembelajaran kali ini akan mencari fakta-fakta berkaitan dengan makhluk hidup, ya. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana sih pengenalan nilai-nilai sila ke-5. Baik, Bu Guru akan share materi dulu ya. Oke. Sudah kelihatan anak-anak materinya? Sudah. Baik. Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran 2 ya. Pertama adalah PPKN, yang kedua adalah bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia, anak-anak nanti menggali informasi dari teks ya. Teks laporan investigasi tentang ciri khusus makhluk hidup dan lingkungan, serta campuran dan larutan dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata yang baku. Jadi nanti ada teks-teks laporan ya tentang ciri khusus makhluk hidup. Akan kita bahas makhluk hidup apa, nanti akan kita bahas bersama. Kemudian PPKN yaitu memahami moralitas yang terkandung dalam nilai Pancasila di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Nah, nilai Pancasila pada pembelajaran kali ini nanti kita akan membahas pengamalan nilai-nilai sila ke-5. Baik ya, Guru akan masuk ke materi. Ya, pelajaran kemarin kalian sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu ya, banyak hal yang kamu pelajari. Nah, tentunya kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan juga jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Nah, ini sangat menarik karena apa? Karena bisa menambah cakrawala anak-anak, bisa mengetahui bagaimana negara-negara tetangga dan kita tidak perlu pergi ke negara tersebut. Sekarang sudah banyak sumber agar kita bisa mendapatkan informasi. Nah, sekarang tadi Bu Guru sudah sampaikan bahwa kita akan mencari fakta-fakta ciri khusus dari makhluk hidup. Di sini ada kelelawar. Anak-anak tahu kelelawar?
Tahu kelelawar? Tahu. Sudah pernah lihat? Dah. Sudah. Lihatnya di siang atau malam hari? Malam. Iya. Kenapa ya kok lihatnya di malam hari? Kita akan temukan bagaimana fakta menarik tentang kelelawar. Jadi fakta menarik dari kelelawar itu, hewan ini memiliki indera pendengaran yang sangat baik. Jadi lebih baik daripada indera pendengaran manusia. Kalau manusia kenapa kurang baik indera pendengarannya? Kadang ya ketika dijelaskan guru ngomong sendiri ya itu salah satu contoh pendengarannya yang kurang baik. Ya, jadi anak-anak bagaimana bisa belajar dari kelelawar supaya menjadi pendengar yang baik. Ya. Nah, ini adalah fakta-fakta tentang kelelawar. Hewan ini memiliki fakta yang menarik. Ya, berikut adalah faktanya. 1. Kelelawar merupakan hewan mamalia. Apa itu hewan mamalia? Ada yang tahu? Hewan yang Iya, pintar Mbak Aziza Almira ya. Kemudian yang kedua, tubuh kelelawar sangat bersih. Ya, jadi tubuh kelelawar itu sangat bersih. Selanjutnya, pada umumnya mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. Jadi setiap tahun itu memiliki anak kelelawar, ya berkembang biak dia. Kemudian kelelawar hidup 20 sampai 30 tahun. Usianya termasuk lama ya untuk jenis hewan. Kemudian kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Kotoran kelelawar yang menempel pada buah justru akan melestarikan ekosistem karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. Jadi Allah itu menciptakan makhluknya pasti ada manfaat, pasti bermanfaat untuk makhluk yang lain. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak bermanfaat. Maka dari itu sebagaimana subtema 2 ini adalah selamatkan makhluk bagaimana kita untuk menjaga keselamatan makhluk hidup termasuk dengan hewan, dengan tumbuhan, kita harus bisa merawatnya, bisa menjaganya ya. Kemudian kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari, berbeda dengan manusia kebanyakan ya. Manusia kebanyakan itu siang hari untuk bekerja, malam hari untuk beristirahat. Meskipun ada sebagian kecil manusia yang bekerjanya di malam hari dan siang untuk istirahat, tapi tidak semua, hanya sebagian kecil. Nah, sekarang kita akan mempelajari fakta-fakta tentang hiu gergaji. Nah, coba perhatikan di sini ada 2 paragraf tentang hiu gergaji. Tadi kan kita sudah belajar tentang fakta fakta kelelawar. Nah, ini ada 2 paragraf. Boleh sekarang siapa yang siap membaca ya? Membaca dengan intonasi. saya Siapa saya ini? Oke, Mas Hussein, Mas Hanif. Oke, Mas Hanif, alinea pertama, Mbak Sakila alinea kedua ya. Silakan Mas Hanif. Iya. Hiu gergaji hidup di danau Sentani, dikenal dengan nama pari atau hiu santani karena memang hidup di danau Sentani, Papua. Oke, baik. Sekarang Mbak Sakila, paragraf kedua. Hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Baik. Di sini anak-anak tadi sudah mendengarkan yang dibacakan oleh Mbak Syakila dan Mas Hanif ya. Ada fakta-fakta tentang hiu gergaji. Sekarang Bu Guru minta kepada Bu Guru bagi kelompok dulu ya. Oke, kelompok 1 yang harus menjawab. Sekar, Almira, Najwa Salwa, Syakila, Eki, Sifa Naulia, dan Nurul Latifah. Bu Guru ulangi. Sekar, Rizky Almira, Najwa Salwa, Syakila Eki, Sifa Naulia, dan Nurul Latifah. Oke, silakan jawab fakta tentang hiu gergaji dengan cara anak-anak tentukan dulu ide pokok pada alinea pertama. Silakan, ide pokoknya apa di alinea pertama? Silakan dijawab untuk 6 anak tadi. Sekar, Rizky Almira, Najwa Salwa, Syakila, Sifa, dan Nurul. Silakan.
Bu Guru tunggu 2 menit ya. Ide pokok dari paragraf yang pertama. Oke, silakan. Oke, Bu Guru tunggu, belum ada yang menjawab. Ayo. Ditulis nama dan jawabannya. Sekar, Rizky Almira, Najwa Salwa, Syakila, Sifanolia, dan Nurul. Silakan untuk menjawab ide pokok dari paragraf pertama. Ya. Syakila menjawab ide pokoknya adalah tempat hidup hiu sentani. Oke, Sifanolia tempat tinggal hiu gergaji. Selanjutnya yang lain baru 2 anak. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Oke, tempat tinggal hiu gergaji di Danau Sentani. Ya, sudah terwakili 4 anak ya. 4 anak dalam satu kelompok pun menjawabnya berbeda kalimatnya, tidak apa-apa. Nanti akan kita bahas bersama. Baik, sekarang kelompok selanjutnya adalah Kinan, Aziza Almira, Faza, Ridwan, dan Irfan. Coba kamu sebutkan ide pokok dari paragraf kedua. Ya, Kinan, Aziza Almira, Faza, Ridwan, dan Irfan Fadila. Silakan sebutkan ide pokok dari paragraf kedua. Tuliskan di chat. Oke, Guru tunggu ya. 2 menit. Ya, Mbak Kinan sudah menjawab bahwa hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ini masih kalimat penuh. Namanya ide pokok itu bukan kalimat penuh ya. Ide pokok itu adalah pokok bahasan. Jadi tidak kalimat penuh dalam satu kalimat. Ayo yang lain. Ya. Yang lain silakan. Ada Mbak Aziza Almira, Mbak Faza, Mas Ridwan, Mas Irfan. Oke. Baru 1, yang lain? Ada yang lain? Ayo. Oh, Mas Adi, gigi hiu gergaji berjumlah 14 hingga 22. Oke, baik. Ya, ada lagi yang mau jawab yang lain? Oke, waktunya habis. Sudah, kelompok 2. Oke, 3 anak. Fungsi gigi dan warna tubuh ikan hiu. Boleh, ya. Kelompok 2, 3 anak. Sekarang lanjut ke kelompok 3. Ya. Ada Mas Adi, Mas Panji, Mas Dava Rizky, Amar Bima, dan Revan. Coba kesimpulan untuk alinea pertama. Silakan 2 menit buat kesimpulannya. Kemudian untuk Raditya, kemudian Anne, Faris, Altafunisa, Fatan Alvaro, Rehan, dan Rehan. Silakan kalian buat kesimpulan pada paragraf yang kedua. Ya, silakan 2 menit. Nanti akan kita bahas bagaimana ide pokok dan kesimpulannya, ya. Apakah jawaban anak-anak ini benar atau tidak?
Ya, membuat kesimpulannya. Kesimpulan adalah intisari dari sebuah paragraf. Ya. Oke. Yuk. Silakan. Tadi untuk yang paragraf 1, kelompok 1 menjawab, ada yang Mbak Sakila tempat hidup hiu sentani, Mbak Siva Naulia tempat tinggal hiu gergaji, Mbak Rizky Almira yaitu hiu gergaji hidup di danau sentani, dan Mbak Ratri Sekar tempat tinggal hiu gergaji sama juga. Kemudian Mbak Kinan, hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22. Yuk. Ini Aziza Almira, fungsi gigi dan warna tubuh ikan hiu. Yuk, sekarang yang kesimpulan belum ada yang jawab. Ya, Mas Panji, hiu gergaji hidup di danau Sentani, Papua. Oke, kesimpulannya. Mbak Elsa, fungsi gigi dan tubuh hiu gergaji. Baik, sudah ada yang mewakili. Akan kita bahas bagaimanakah jawaban anak-anak. Apakah jawabannya benar? Yuk, kita cek. Nah, kita cek. Hiu gergaji hidup di danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidupnya di danau Sentani, Papua. Ide pokoknya berarti apa? Asal hiu gergaji. Boleh juga tempat tinggal hiu gergaji juga boleh, karena masih maknanya sama. Jadi tadi yang menjawab tempat tinggal hiu gergaji benar. Kemudian untuk kesimpulannya adalah hiu gergaji berasal dari danau Sentani, Papua. Jadi untuk kesimpulannya ini sudah mewakili informasi satu paragraf ini, intisari dari satu paragraf. Ya, tadi kesimpulannya sudah ada. Nih Mas Panji, benar ya, hiu gergaji hidup di danau Sentani, Papua. Baik, terima kasih. Sudah ada yang menjawab benar. Berarti anak-anak sudah bisa menemukan fakta melalui mencari ide pokok dan juga kesimpulan dari sebuah paragraf. Selanjutnya, nah ini hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Yang menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Ide pokoknya apa? Di sini kan membahas gigi. Nah, gigi dan juga kegunaannya. Oh, jumlah gigi hiu gergaji dan kegunaan dari giginya, atau jumlah dan kegunaan hiu gergaji. Itu juga boleh, ya. Selanjutnya kesimpulannya adalah gigi hiu gergaji berjumlah 14 sampai 22 digunakan untuk mencari makan dan mempertahankan diri. Hiu gergaji bisa berenang dengan cepat. Jadi kesimpulan ini mewakili. Nah, dengan anak-anak bisa menentukan ide pokok dan membuat kesimpulan, berarti anak-anak bisa menentukan fakta-fakta dari laporan tentang hiu gergaji. Oh, hiu gergaji itu berasal dari Danau Sentani, Papua. Hiu gergaji memiliki gigi yang jumlahnya 14 sampai 22 dan digunakan untuk apa? Mencari ikan dan mempertahankan diri. Nah, inilah fakta-fakta tadi sebagaimana kita sudah temukan fakta-fakta dari kelelawar. Nah, sekarang kita beralih ke muatan pelajaran PPKN. Anak-anak dalam PPKN ya, kita belajar tentang Pancasila ya. Pada subtema 1 kemarin kita sudah membahas tentang nilai-nilai sila pertama dan kedua, dan kemarin pada subtema 2 juga kita sudah membahas nilai-nilai sila pertama, 3 dan 4. Nah, ini pembelajaran terakhir adalah kita akan mengidentifikasi dari bacaan ini yang berkaitan dengan nilai-nilai sila ke-5. Coba Bu Guru minta deh, siapa yang siap membaca? Saya. Oke, siapa ini? Yang belum siapa? Selain Mas Andi, Mbak Sakila sudah. Yang belum siapa? Oke, ini Mas Andi ya. Wirdahari itu Mas siapa? Mas Dava. Oke, Mas Dava silakan dibaca ya, dibaca yang keras dan lancar. Sudah kelas 6. Yuk. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Ujin. Di sana satu ayam ikan bakar. Di meja sebelah kanan ada rendang dan soto ayam.
Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat Beni mulai bertanya sate ayam, kuah rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk hidung, ingatkan mengambil makan secukupnya aja. Boleh, terima kasih Mas Dava, meski sinyalnya agak hilang-hilang. Coba sekarang Bu Guru minta untuk Mbak Rizky Mutiasa ada, silakan untuk dibaca. Yang mana? Ini, Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Penny memulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Penny agar mengambil makanan secukupnya saja. Baik, ya. Baik, anak-anak sudah membaca. Ini ada sebuah peristiwa di acara syukuran di rumah Udin. Di situ tokohnya siapa saja, anak-anak? Ada siapa? Siti. Terus siapa lagi? Kemudian Edo. Baik. Ada Siti, ada Beni, ada Edo. Kemudian yang syukuran siapa? Udin. Baik. Di situ ada peristiwa apa sih saat acara syukuran? Ada peristiwa apa? Peristiwa apa? Makan-makan. Ya. Nah, masing-masing tokoh dalam peristiwa itu berperilaku yang berbeda-beda. Ya, ada perilaku Beni, kemudian perilaku Siti dan perilaku Edo. Baik, tadi kan sudah Bu Guru bagi kelompok ya. Sekarang silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan bagaimana sikap Edo menurut kalian kelompok 1. Kemudian yang kelompok 2 bagaimana sikap Siti. Ya, yang kelompok 3 bagaimana sikap Edo. Silakan dijawab ya masing-masing kelompok untuk menanggapi tentang sikap ketiga tokoh tersebut, Beni, Siti, dan Edo. Silakan, dulu kasih waktu 2 menit. Dijawab di chat ya. Ya. Silakan. Pendapat anak-anak tentang sikap Beni, Siti, dan Edo. Belum ada yang muncul jawabannya. Oke, sikap Edo baik karena mengingatkan temannya yang rakus. Dava. Sakila, menurut saya Edo sangat baik karena mengingatkan Beni. Baik. Yo, ini baru kelompok 3. Kelompok 1 dan 2 belum muncul. Sada ikut kelompok 2. Berarti menanggapi tentang sikap Siti ya. Kelompok 1 kan. Ya. Oke, Mbak Almira ini menanggapi sikap Edo. Berarti yang aktif masih kelompok 3. Yo, kelompok 1 dan 2 masih belum. Oke, baik. Terima kasih. Anak-anak sudah menjawab semua kelompok 1 dan 2. Baik, akan kita bahas bagaimana sikap masing-masing ya. Ya, apa pendapatmu tentang sikap Beni? Nah, di situ Beni kan mengambil banyak sekali makanannya. Jadi Beni memiliki sikap yang kurang baik terhadap orang lain, yaitu mengambil sajian makanan secara berlebihan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Beni tidak memikirkan orang lain dan terkesan serakah karena tidak bisa menahan diri. Ya, di sini baru menjawab Edo ya. Terus selanjutnya untuk Siti. Nah, pada cerita mencerminkan bahwa Siti itu memiliki
Siti memikirkan orang lain yang hendak menikmati hidangan makanan tersebut. Ya. Selanjutnya adalah Edo. Nah, tadi anak-anak sudah menjawab ya, Edo sikapnya kurang baik. Edo sikapnya baik karena apa? Mengingatkan Benny untuk tidak mengambil makanan secara berlebihan, sehingga kita harus memikirkan hak orang lain. Nah, disinilah bagaimana kita mengamalkan sila-sila Pancasila, baik saat kita di rumah, saat kita di lingkungan masyarakat, saat kita berada di sekolah. Nah, ini berarti Edo, Benny, dan Siti ini adalah saat berada di mana? Rumah, sekolah, atau masyarakat? Rumah Udin. Nah, berarti di masyarakat ya, di rumah Udin. Baik, nah Benny melakukan hal apa itu? Hal pemborosan. Berarti itu akan mengganggu kelangsungan hidup orang banyak. Untuk itu apa saja sih yang mengandung nilai-nilai sikap sila kelima itu adalah bersikap adil, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak berdaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, dan juga suka bekerja keras. Nah, bersikap adil, menghormati hak orang lain, dan suka memberi pertolongan, semua ini adalah merupakan nilai-nilai sila kelima. Jadi nanti anak-anak tugasnya adalah yang pertama, sebutkan 3 contoh pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sebutkan 3 contoh. Kemudian dari situ nanti anak-anak menceritakan dari ketiga contoh itu apa sih yang sudah kalian lakukan. Ceritakan pengalaman anak-anak ya. Nah, seperti itu tugas anak-anak untuk hari ini. Apakah anak-anak ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah ya? Oke, baik. Tugas anak-anak dikumpulkan ya nanti hari ini paling lambat pukul 8 malam, dan besok kita akan bentar. Besok kita akan mengerjakan soal melalui kuisis ya. Guru akan sampaikan. Jadi kuisis itu anak-anak seperti ini. Ya, ini sudah guru buat tema 1 tema 2. Nah, ini besok akan kita kerjakan sama-sama. Nanti siapa nilai yang paling banyak akan terlihat. Ya, yang penting anak-anak pelajari kembali tema 1 subtema 2 kita akan ulangan melalui kuisis. Baik, untuk pembelajaran hari ini kalau sudah tidak ada pertanyaan, guru akhiri ya. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, anak-anak tetap ingat pesan ibu, jaga 5M ya. Apa? Menjaga jarak, memakai masker, apalagi menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun ya, dan jangan lupa ikhtiar dan berdoa. Baik, sekian dulu, terima kasih atas kehadiran anak-anak. Jangan lupa untuk tugasnya. Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.